Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Iksan dengan NIM 2305090084. Di sini saya akan menjelaskan materi dari matkul pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD dengan materi masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya. Kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah memprihatinkan, dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau lebih dikenal dengan Human Development Index, yang berisi cakupan dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala atau perorangan. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia sekarang sangat memprihatinkan, di mana kita melihat sendiri banyak sekali pengangguran yang kian bertambah setiap tahunnya. Masalah pengangguran mungkin sudah familiar di negara-negara yang berkembang, salah satunya Indonesia. Namun, perlu kita ketahui bahwa negara tidak akan pernah maju ketika sumber daya manusia tidak meningkat. Karena percuma saja suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun sumber daya manusianya kurang. Pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam kehidupan, karena dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan lebih terarah. Dengan adanya pendidikan, dapat melahirkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, serta memiliki kompetitif. Masalah pendidikan, salah satunya adalah dari aspek pemerataan. Ada beberapa faktor permasalahan pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah: satu, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai. Dua, dengan disediakan fasilitas yang baik, maka tentu akan memudahkan siswa ataupun guru dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga sekolah. Akan tetapi, di Indonesia banyak sekali fasilitas atau infrastruktur yang kurang memadai. Dalam kasus ini, kita banyak menemukan seperti di sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan. Sekolah-sekolah yang terletak seperti di pedesaan atau daerah yang terisolir cenderung memiliki fasilitas yang kurang memadai dikarenakan letak wilayah yang cenderung jauh dari kota, sehingga sarana untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti papan tulis, buku, dan lain sebagainya akan sulit didapatkan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Ketiga, kurangnya jumlah guru yang terampil. Keempat, tenaga didik yang terampil sangatlah dibutuhkan dalam sistem pendidikan. Dengan adanya tenaga didik yang terampil, maka tentu dapat melahirkan generasi yang terampil pula. Indonesia memiliki banyak tenaga pendidik, akan tetapi dari banyaknya tenaga pendidik tersebut hanya ada beberapa persen yang memiliki skill atau keterampilan dalam dunia pendidikan. Di Indonesia juga tersebar tenaga pendidikan, akan tetapi tidak merata, sehingga ada yang kekurangan dan kelebihan tenaga pendidik. Gaji guru juga perlu diperhatikan, karena bisa kita lihat sekarang gaji guru sedikit. Maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah akan hal tersebut. Dari permasalahan pendidikan di atas, kita dapat memberikan beberapa solusi, diantaranya: satu, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dua, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Tiga, pemerataan tenaga pendidik serta fasilitas yang memadai. Empat, masalah pendidik di Indonesia sangat perlu diperhatikan, karena ketika pendidik suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia akan lemah pula. Ketika sumber daya manusia lemah, maka yang terjadi adalah kita akan mudah dibodohi oleh negara-negara lain dan bahkan beresiko untuk dijajah. Maka dari itu, pendidikan membutuhkan perhatian besar dalam masalah ini. Dengan melihat segala permasalahan pendidikan di Indonesia, kita harus sadar dan bergerak bagaimana mengatasi permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Nah, berikut ini juga beberapa penjelasan masalah pendidikan di Indonesia. Satu, pendidikan karakter yang belum matang untuk siswa membuat para siswa melakukan perilaku menyimpang, seperti kasus perundungan, penyalahgunaan obat terlarang, dan perilaku asusila lainnya seperti bullying dan kenakalan remaja seperti tawuran juga.
Kedua, keterbatasan penyebaran jumlah guru terampil hingga daerah terpencil juga mempengaruhi pendidikan di Indonesia, karena di desa-desa terpencil juga butuh tenaga pendidik yang lebih. Ketiga, masih banyak ditemui pungutan liar di lingkungan sekolah, baik dari pihak sekolah maupun guru terkait. Contohnya yang diwajibkan untuk membeli buku jika ingin nilai yang didapat bagus. Keempat, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang kurang memadai. Contohnya beberapa sekolah masih bisa ditemui bangunan, meja, kursi, dan papan tulis yang sudah tidak layak pakai. Itu juga membuat siswa atau pengajar itu tidak merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung, dikarenakan tempat yang bagus juga dapat mempengaruhi pembelajaran untuk siswa-siswa yang belajar. Kelima, kurangnya bahan pembelajaran yang merata guna menunjang pembelajaran. Dan keenam, dana pendidikan yang tidak murah membuat siswa dengan ekonomi lemah memilih untuk bekerja daripada sekolah. Dikarenakan mereka berpikir daripada sekolah mendingan dia bekerja dan dapat uang agar membantu kedua orang tuanya. Dan ketujuh, mutu pendidikan rendah dan tidak berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuat siswa merasa sekolah hanyalah kewajiban yang harus dijalani dan tidak ada urgensi atau kepentingan yang mendesak untuk sekolah. Guru atau pengajar juga tidak bisa mengeksplor materi ataupun cara mengajar karena akan dianggap melenceng dari standar yang sudah ditetapkan. Kedelapan, pada beberapa sekolah negeri masih ditemukan kasus menolak difabel. Hal tersebut membuat anak difabel harus sekolah di sekolah swasta yang dari segi biaya lebih mahal daripada sekolah negeri. Akibatnya, berdasarkan data UNICEF pada 2018, 3 dari 10 anak difabel di Indonesia tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak. 9. Upah yang tidak merata bagi guru honorer sehingga berdampak negatif pada ekonomi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Kesepuluh, lambannya penanganan kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dan minimnya sanksi yang didapat untuk pelaku. Dan peringatan tersebut bertujuan untuk mengenang tokoh pendidik Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro yang sangat berjasa bagi kemajuan pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan. Selain itu, Hari Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia masih tidak lepas dari berbagai masalah yang perlu untuk dipahami. Tujuan dari memahami masalah adalah agar dapat mencari solusi supaya masalah pendidikan di Indonesia sepenuhnya teratasi. Sekian dari penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.